Yo, kembali channel gua. Ya, oke ya, kita akan bahas mengenai adegan The Batman 2022 yang sempat jadi iklan YouTube, Pak. Sumpah gua kaget, sumpah gua ketika ada berita dari Instagram yang dari kalian juga yang ngetek ke IG gua. Bang, bahas Bang mengenai cuplikan Batman. Wah, gua lihat dong. Anjir, cuplikan The Batman itu jadi iklan YouTube dengan durasi 3 menit, Pak. Dan itu adegan yang tidak ada dipotong. Literally itu full adegannya. Mungkin ini sengaja oleh Warner Bros ya untuk marketingnya mereka, tapi full adegan itu gak ada dipotong sama sekali, Pak. Jadi literally itu adegan itu diperlihatkan secara detail dan full gitu loh. Jadi gue melihat, waduh, gue bisa merasakan, waduh, darknya The Batman makin dapat banget. Dan juga ini vibe-nya, ini lebih ke The Batman versi komik ya, dimana ini versi darknya di sini masih ada. Dan juga atmosfernya darknya itu kerasa banget ketika Matt Reeves ini menyutradarai film The Batman ini dari cuplikan yang diedarkan oleh Warner Bros tersebut lewat iklan YouTube, Pak. You know, iklan YouTube, literally YouTube, Pak. Sumpah, waduh, anjir, gila. Oke, kita akan bahas mengenai cuplikan The Batman yang sudah menjadi iklan YouTube ya. Oke, kita akan bahas mengenai semuanya di sini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai adegan The Batman yang sempat menjadi iklan YouTube dengan versi 3 menit. Langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya, kita akan bahas mengenai cuplikan The Batman. Karena gini ya, setelah gua research ya dari berbagai macam Instagram maupun dari YouTube, bahkan dari WA sekalipun ya, ini para anak komunitas langsung nge-tag gua, Pak. Bang, ini Bang, bahas mengenai cuplikan The Batman. Dan gua lihat dong 3 menit. Astaga, literally 3 menit, Pak. Sumpah, literally 3 menit. Ini bukan trailer, ini gua promo. Ini literally cuplikannya asli yang dijadikan sebagai iklan YouTube, Pak. Tapi iklan YouTube-nya itu versi bahasa Jerman atau bahasa Jamaika, gue nggak tahu. Gue nggak tahu itu bahasa apa, tapi jelas ini bukan Indonesia ya. Karena ini kalau lo sempat perhatikan video-video gue sebelumnya, gue pernah bahas Moon Knight Marvel, tapi iklannya The Batman. Literally itu iklan The Batman dengan trailernya versi The Bat and Cat, itu trailer ketiga ya. Tapi kalau kalian di sini, ini literally ini bukan trailer, ini bukan promo, literally cuplikannya asli dibuat untuk membuat marketingnya mereka agar supaya mungkin Matt Reeves ini ingin memperlihatkan vibe-nya Batman seperti apa ketika di full adegan seperti itu ya. Jadi kita bisa melihat adegan ini adalah adegan dimana ketika Bruce Wayne menghadiri sebuah pemakaman yang ada di sebuah gereja di kota Gotham. Dan kita bisa melihat ada vibe-nya itu vibe darknya itu kerasa banget, Pak, sumpah. Dan kedua, ada vibe dimana lu bisa melihat ada berbagai macam orang di luar, ada orang yang layak gitu ya, ada orang pakai jas itu untuk menghadiri sebuah pemakaman gitu ya. Dan ini ada sebuah kasus di mana seorang anak merasa kehilangan orang tuanya. Jadi di sini Bruce Wayne itu melihat ada seorang anak kecil yang dulu di depan, dan dia itu seolah-olah dia itu kehilangan keluarganya, dan literally keluarganya yang akan dimakamkan di gereja tersebut, Pak, akan didoakan oleh pastor ya, kan itu adalah gereja Katolik ya. Jadi gue itu ini kayaknya gereja Katolik deh, karena model gereja udah kelihatan sama model-model vibe-nya Katolik banget lah, jadi seperti itu ya. Lanjut ya. Dan kita bisa melihat bahwa Bruce Wayne tanya-tanya, ini siapa yang bunuh? Jadi Bruce Wayne tanya-tanya kepada beberapa orang, dan beberapa orang itu ngasih informasi bahwa gak ada yang tahu, bro, gak ada yang tahu siapa yang membunuh orang ini, karena ini adalah kasus pembunuhan. Dan juga Jim Gordon ada di sana. Jim Gordon bersama dengan kedua polisinya, mereka itu lagi berbincang-bincang sambil mereka itu menginvestigasi gitu loh. Karena Jim Gordon ini curiga kalau seandainya The Riddler akan menyerang di situ, Pak. Jadi itu di settingnya Gotham itu sudah diteror oleh The Riddler selama 2 tahun. Jadi kota Gotham itu sudah diteror oleh The Riddler dengan berbagai macam teknik pembunuhan yang dia lakukan di situ ya. Karena The Riddler yang dipasang di The Batman ini adalah sebagai serial killer, bukan sebagai orang yang flamboyan yang pernah kita lihat di komik maupun di Gotham series, Pak. Jadi ini literally benar-benar berbeda untuk The Riddler versi Paul Dano tersebut. Tiba-tiba ada suara dengan suara tembak-tembakan ya. Kalau kalian perhatikan, ada suara tembakan dan ada suara teriakan orang-orang ketika mereka lagi di luar gereja. Nah, itu cuma suaranya doang. Dan kita bisa melihat suara-suara itu kayak orang ada orang menembak-nembak, dan juga ada yang orang menancap gas mobil. Dan kita bisa lihat bahwa orang-orang di dalam gereja itu mereka lagi panik, Pak.
mereka panik, mereka diem, dan Jim Gordon selaku detektif dari GCPD disebut atau Gotham City Police Department, dia tuh langsung mengandalkan anak-anak buahnya untuk menghadapkan semua pistolnya ke belakang pintu depan tersebut, karena ini mungkin ini adalah penyerang The Riddler ataupun ada geng di kota Gotham yang menyerang di gereja tersebut. Tapi ternyata pintunya sudah dibuka dan didobrak oleh sebuah mobil yang melintas. Akhirnya semua orang itu minggir. Bruce Wayne ini langsung menyelamatkan beberapa orang yang ada di sana, sehingga mobil itu kan lurus dengan tancap gas yang sama, dan akhirnya Bruce Wayne menyelamatkan anak tersebut dan beberapa orang yang ada di sana. Dan mobil tersebut menabrak pilar salah satu gereja yang ada di sana. Dan seketika itu akhirnya Jim Gordon itu langsung dia tuh mengarahkan pistolnya ke mobil tersebut, dan dia tuh curiga bahwa yang menyetir mobil ini adalah The Riddler ataupun gangster yang lain. Dan juga semua orang tuh udah panik segala macam ya. Kita udah melihat bahwa vibe-nya orang-orang yang yang sangat ketakutan, dan juga vibe darknya sangat kerasa banget, Pak. Dan kita bisa melihat ada cuplikan gimana setelah Bruce Wayne menyelamatkan anak tersebut, kita melihat ada shot ke atas, kita bisa melihat bahwa ada The Riddler alias Edward Nygma mengawasi Bruce Wayne dari sana. Oke, kita kali bisa melihat bahwa semua orang tuh panik, tapi cuma satu orang yang notice, itu adalah Bruce Wayne doang yang notice bahwa ada The Riddler di lantai atas. Dan ketika itu kita bisa melihat bahwa kayaknya The Riddler ini sudah tahu bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Jadi kita bisa melihat bahwa The Riddler itu meneror kerja tersebut dan meneror acara pemakaman tersebut dengan cara menabrakkan mobil. Dan kita bisa melihat ada satu orang sandera dengan ada sebuah amplop yang menempel di tubuhnya bertuliskan "To the Batman", untuk Batman. Jadi kita bisa melihat ada tangan itu ada di plester gitu, dan ada sebuah ponsel yang berdering. Oke. Dan orang-orang mengira ponsel itu adalah sebuah triggernya bom. Jadi ketika orang itu panik dan orang udah panik segala macam, mereka mengira bahwa handphone yang dia pegang itu adalah detonator bom. Jadi mereka tuh panik segala macam. Waduh, ini kerasa dark banget sih. Dan ini kerasa nuansa detektif yang bisa dibilang sangat kental banget, Pak. Karena Matt Reeves sudah mengatakan bahwa ini The Batman ini akan berbeda dengan film Batman sebelumnya. Karena kalau kita lihat dengan film Batman sebelumnya yang mengandalkan dengan kostumnya Batman lah, dengan action segala macam. Tapi The Batman versi Robert Pattinson ini literally mereka akan fokus ke namanya sisi detektifnya, sama sisi dark yang mereka bangun, sama dengan ciri-ciri ala khasnya si Matt Reeves ini. Karena gue juga menerima banyak banget komentar dari kalian bahwa Matt Reeves itu kalau dia tuh buat film atau buat film bertembak ambisi dengan Batman animasi, itu gaya filmnya selalu bagus dan berbeda dengan film Batman yang lain. Nah, kita akan lihat mengenai Batman versi ini apakah dia berhasil atau tidak. Tapi dengan cuplikan seperti ini, dengan cuplikan yang bocor seperti cuplikan yang full 3 menit ini bisa dibilang oh my god, ini aduh kacau banget, Pak. Sumpah gue melihat dari angle-angle-nya ya kan, angle-angle-nya, terus nuansa darknya, sama dengan beberapa lightingnya. Bisa dibilang lighting itu sangat minim sekali, sehingga gue melihat ini lightingnya sangat minim sekali. Dan juga gue melihat nuansa gereja sangat horror banget, Pak. Sumpah horror banget, sumpah, dengan soundtracknya ya kan, backsoundnya, sama nuansa paniknya orang bagaimana, sama Bruce Wayne yang menyelamatkan orang bagaimana, itu semua itu vibe-nya dark banget, Pak. Sumpah ya, ini pasti ya rated sih. Tapi ya kita udah dapat konfirmasi bahwa The Batman akan dapat PG-13 ya, literally PG-13. Tapi gini, gue juga belajar dari The Dark Knight yang dulu tahun 2008 versi Christopher Nolan, itu kan juga PG-13 tuh. Nah, PG-13 itu banyak banget variasinya. Ada PG-13 yang bisa dibilang PG-13 untuk anak-anak, ada juga PG-13 untuk remaja, dan ada juga PG-13 yang berat untuk orang dewasa dalam segi pembangunan cerita. Oke, bukan dalam segi CGI, bukan dalam segi lighting segala macam, itu dalam segi pengembangan ceritanya. Nah, pengembangan cerita yang akan digarap oleh Matt Reeves ini adalah literally udah dikonfirmasi PG-13 The Batman ini. Makanya teman-teman gue ya, bahkan beberapa orang di komunitas DC, mereka tuh kecewa. Duh, kenapa aku gak rated gitu loh? Karena kita selama ini versi itu dapatnya PG-13. Kenapa nggak dibuat jadi kayak Snyder Cut yang bisa dibilang tuh rated tapi sukses gitu loh? Kenapa DC gak berani membuat seperti itu lah? Ini jadi pertanyaan lagi nih. Ya, tapi kita lihat aja lah PG-13 yang mereka bangun seperti apa. Apakah bisa melampaui The Dark Knight versi Christopher Nolan dulu, ataupun mereka punya vibe-nya sendiri? Karena seperti kalian tahu bahwa The Batman ini ceritanya agak sedikit lebih ke komik, tapi unsur detektifnya yang gue lihat di sini ini hampir belum ada yang belum diperlihatkan sih, karena ini story-nya masih enteng. Dan juga untuk cuplikan ditampilkan oleh Warner Bros ini literally 3 menit ini jelas banget, dan juga tidak ada scene yang dipotong. Oke.
Dan juga kita bisa melihat apa ya, actingnya Jim Gordon ini yang jadi Jim Gordon ini pernah main di James Bond nih. Ini gue tahu siapa aktornya, sama Jeffrey Wright. Oke, aktor Jeffrey Wright ini pernah main sebagai kepolisian di filmnya James Bond, Casino Royale sama Quantum of Solace. Itu gue pernah lihat dia tuh jadi situ. Dan ketika gue melihat dia lagi di sini The Batman ini jadi Jim Gordon, gue bisa melihat apa tegasnya dia sebagai polisi itu kelihatan banget pak. Sumpah bagus banget dengan actingnya. Dan kedua kita bisa melihat bahwa si Jim Gordon versi ini tuh itu lebih waspada, dan juga itu lebih cari informasi lebih detail, karena kita bisa melihat berbagai macam scene-scene dan juga trailer yang diadakan oleh Warner Bros ini. Kita bisa melihat bahwa Jim Gordon versi ini lebih detektifal dan juga lebih detail untuk mengenai apa ya, meneliti sebuah kasus yang akan dihadapi di kota Gotham tersebut, dan juga dengan bantuan Batman yang ada di sana, sehingga kita bisa melihat bahwa ya kita mungkin akan melihat versi Batman sangat berbeda. Tapi at least untuk scene yang ini menurut gua adalah scene yang gua nggak tahu apakah scene ini bocor atau enggak, tapi ya jelas ini kayaknya memang aja oleh Warner Bros untuk apa ya, memperluas marketing mereka agar supaya ya mereka yang nggak tahu, mereka yang ragu dengan film Batman seperti apa, mereka takutnya film Batman ini akan ya nggak jauh berbeda dengan versinya Christopher Nolan. Tapi dengan film seperti ini, dengan gua lihat cuplikannya full ini bisa kelihatan banget bahwa ini punya ciri khas diri, dan nuansa panik yang mereka tawarkan di film ini literally mereka tidak ada sangkut pautnya dengan Christopher Nolan dulu. Jadi oh my god, oke, kayaknya Warner Bros sudah mulai serius nih untuk apa ya marketing film The Batman ini jadi lebih serius gitu loh. Oke, siap, kita tunggu aja mengenai cuplikan Batman seperti apa. Tapi yang jelas gue pengen tahu film-film seperti apa sih, karena The Batman itu udah mengeluarkan 3 trailer. Oke, literally 3 trailer yang bisa dibilang tuh udah spoiler sekali. Makanya Warner Bros itu kayak terlalu membocorkan berbagai macam adegan-adegan penting The Batman, sehingga kalau kita melihat nanti filmnya nanti di Maret nanti, itu bisa kita itu kayak ya udah kita udah ke spoiler dari cuplikannya, trailernya. Dan gua nggak mau sampai The Batman ini akan jadi seperti Aquaman. Lu masih ingat gak dengan Aquaman yang trailernya tuh literally 5 menit, dan gua lihat 5 menit trailer Aquaman yang tahun 2019 kemarin, itu literally semuanya spoiler alert banget pak. Dan gua nggak perlu lagi nonton filmnya karena itu udah dijelaskan semuanya di trailernya versi 5 menit kemarin. Itu literally semuanya udah spoiler banget sih. Dan gua nggak mau Warner Bros itu ngelis trailer itu sangat spoiler banget pak, ya karena film ini belum keluar dan kita masih belum nonton gitu loh. Jadi ini Warner Bros kayak apa ya, aduh gua nggak mau apa ya, kejadian seperti itu terulang lagi gitu, seperti apa yang pernah dialami oleh Aquaman kemarin gitu loh. Gitu sih yang gua harapkan. Makanya ya kita lihat aja seperti apa kisahnya. Jadi dengan full adegan seperti ini gua bisa menilai bahwa oh my god, ini vibe darknya kerasa banget, dan gue sangat excited banget untuk nonton film The Batman ini ya. Dan banyak banget dari kalian mengatakan, bang, lu excited gak sih dengan The Batman ini? Karena kan Batman kan udah banyak banget yang dibuat oleh live action. Jujur ya, kalau gue dikasih pertanyaan seperti itu, gue akan menjawab ya kalau masalah Batman kebanyakan sih gue sih bodoh amat sih. Gue sih bodoh amat, karena ya udah Warner Bros tinggal ngerilis, kita tinggal nonton aja, karena ya kita sebagai fans juga nggak bisa apa-apa. Ya percuma aja, Warner Bros juga nggak pernah dengerin apa kata konsumen, nggak pernah, bodoh amat mereka gitu. Jadi ya udah bodoh amat mereka. Jadi tapi ya kita tunggu aja hasilnya gimana, dan kita tunggu aja bagaimana konsep cerita yang akan disuguhkan oleh Matt Reeves untuk film The Batman ini ya, karena gue juga sangat penasaran banget sih gitu. Oke, dan jangan sampai lagi-lagi jangan sampai Warner Bros ini terlalu spoiler untuk ngerilis trailer. Oke, baik pun trailer maupun promo, walaupun promo itu ada di YouTube, tapi kan itu kan udah spoiler banget, dan itu udah bocor, dan itu udah banyak banget orang yang rekam. Jadi itu gua nggak mau apa ya jadi dengan Aquaman yang dulu tahun 2018 yang sempat 5 menit trailer, apa dari 5 menit ya, bangsat. Ya itu aja mengenai video kalian mengenai apa ya, reaksi gue mengenai The Batman tahun 2022 yang cuplikannya sempat jadi iklan YouTube ya, literally iklan YouTube. Kalau kalian udah nonton cuplikannya dan kalian udah nonton breakdown ini, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasa. Dan kayaknya di sini ini udah jelas banget bahwa The Riddler sudah mengetahui identitas Batman, makanya dia tuh sengaja apa ya, membawa satu tahanan ke sana agar supaya dia ingin melihat bahwa Bruce Wayne akan ada di sana, dan dia ingin melihat reaksi Batman atau Bruce Wayne ini seperti apa ketika dia melihat bahwa ada satu tahanan yang ditahan oleh The Riddler seperti itu dengan cara yang sesadis seperti itu. Oke, ya gitu aja mengenai video kali ini mengenai The Batman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya dan adios. Woohoo!